Soalnya sekarang pujian orang sekarang nggak bisa dipercaya. Hatta mereka bilang ini wali, wali di mata mereka, maknanya ini orang nurutin maunya saya, ini orang baik sama saya, ini orang sejalan sama saya, ini orang mensupport hawa nafsu saya, ini orang nyoblos saya, ini orang memilih pilihannya saya. Satu partai, satu calon nama saya. Ada makna wali di mata orang zaman sekarang. Tuh, dia wali. Artinya dia ngedukung gue. Dia mengakomodir syahwat dan hawa nafsunya saya. Dia wali. Tuh, orang sekarang begitu. Orang baik. Kenapa? Soalnya dia baik sama gue. Dengar kata sama saya. Tuh. Jadi kesaksian orang sekarang, ini wali, ini baik, ini ya nggak bisa dipegang, begitu. Husnudzan iya, oh iya sangka baik, semua orang baik, itu husnudzan. Tapi menjadi dicap, khalas ini sudah pasti dia wali, sudah pasti ini, enggak juga, kita nggak tahu. Menurut yang saya kenal, setahu saya dia baik. Setahu saya dia orang soleh. Setahu saya sih sifat-sifatnya seperti sifat para aulia yang kita baca di kitab. Setahu saya begitu. Wahasibu Allah yang tahu hakikatnya dia seperti apa. Di belakang saya dia kayak gimana saya nggak tahu. Wala uzaki 'ala Allahi ahada. Dan saya tidak mendahului Allah di dalam memuji, mensucikan seseorang. Saya nggak tahu hakikatnya orang. Hadzahu. Apalagi ini di zaman sekarang, hatta pujian nggak tulus. Makanya ente tuh jangan kita terlalu bodoh. Percaya dan megang pujian dan cacian orang. Jangan diambil hati. Kalau ada orang muji ente, biasanya orang muji karena pasti ada syahwat, hawa nafsu dia yang yang sesuai dengan kita. Kalau dia nggak demen sama kita, pasti ada bertentangan dengan hawa nafsunya dia. Biasanya seperti itu. Jadi la bil madah tafrah wala ta'ba min adzam. Jangan girang sama pujian, jangan marah sama cacian. Jadi diambil ringan aja, nggak usah dipikirin. Dia mau muji, dia mau ini. Pujian orang kagak ngaruh. Illa kalau itu keluar dari lisannya al-arif billah, kaum arifin. Keluar dari lisannya kaum arifin, maka berarti, wah kalau ini keluar dari lisannya arifin berarti pasti begitu. Itu kalau seandainya kalimat dia mewariskan kita menjadi makin tawadhu, makin istiqamah, alhamdulillah. Tapi kalau kalimat tersebut membuat orang jadi sombong, jadi takabur, berarti kita udah menyalahgunakan fungsi dari kalimat yang disampaikan oleh orang tersebut. Adapun omongan orang awam, jangan dianggap pujiannya ataupun makiannya. Komentarnya orang, komentar bagus, komentar jelek, komentar ini jangan dianggap. Komentarnya orang. Tapi komentarnya solihin wal aulia, komentarnya al aulia atau solihin, kalamnya mereka, begitu. Kalau itu membuat kita makin istiqamah, ayo, membuat hati kita makin bersih, terima. Makin tawadhu, iya. Tapi kalau justru membuat kita jadi menjadi sombong, tinggi hati, kalimatu haqqin urida bihal batil. Itu kalimat yang hak, keluar dari ahli hak, cuma disalahgunakan oleh objek omongan tersebut. Membahayakan dia. An Hammam ibn al-Harith an al-Miqdad radhiyallahu anhu anna rajulan ja'ala yamdahu Uthman radhiyallahu anhu fa'amida al-Miqdad jatha ala rukbatih faja'ala yahthu fi wajhihi al-husba. Qala Uthman ma sha'nuk? قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فأحثوا في وجوههم التراب. Ada satu orang muji-muji Sayyidina Uthman, memuji pujian kepada Sayyidina Uthman bin Affan Amirul Mukminin. Maka Miqdad berdiri, bangun, nyamperin, dia ambil tanah pasir,
di bawah, terus dilempar tuh pasir ke muka tuh orang. Ditaburkan pasir ke wajah tuh orang. Sayyidina Utsman ngelihat begitu nih orang lagi muji Utsman, tuh dia masih dilemparin pasir mukanya. Masya Allah, kenapa ente gituin dia? Bilang Rasulullah yang suruh. Rasulullah bilang, idza ra'aitum al-maddahin fa'ahthu fi wujuhihim at-turab. Kalau kamu ngelihat tukang muji orang, ya, maka lemparkan tanah pasir di muka, di wajah orang tersebut. Kalau kamu lihat orang yang suka muji-muji, lemparkan tanah dan pasir di wajah orang tersebut, biar dia sadar, biar dia stop, berhenti. Jadi jangan muji atau bagaimana? Ada larangan memuji, ada juga izin yang membolehkan memuji. Kalau misalkan jenis orang yang dipuji memang orang baik, imannya udah sempurna, yakinnya udah sempurna, dan orang yang nafsunya sudah terbina, dan dia juga punya ma'rifah, pengenalan dengan nafsunya sendiri, sehingga pujian orang dan makian orang nggak bakal ngaruh kepada dirinya. Orang yang kayak begini, ya, nggak mudah tertipu dengan pujian, nggak dipermainkan oleh hawa nafsunya, ya, maka falaysa biharam wala makruh. Kamu memuji orang yang kayak begini tidak haram dan tidak makruh. Tidak haram dan tidak makruh memuji orang kayak begini. Kenapa? Ente puji juga dia nggak bakalan jadi sombong, nggak bakalan khalas. Ini kagak nganggep omongan orang. Ente memuji orang macam begini nggak jadi makruh dan tidak jadi haram. Sebab tidak akan merusak kepada orang tersebut. Nggak membuat dia jadi melakukan bersifat atau berperangai yang haram. Tapi seandainya jenis orang yang dipuji tersebut dikhawatirkan kalau dipuji menjadi rusak, jadi sombong, jadi takabur, nafsunya makin bertanduk karena iman dan yakinnya belum sempurna, atau orangnya tersebut adalah orang yang memang bukan orang soleh, yang nggak patut dipuji, maka makruh memuji orang tersebut di hadapan itu orang. Memujinya makruh. Makanya itu ada hadis yang berbeda-beda. Ada hadis Rasulullah memuji Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Waktu Sayyidina Abu Bakar disebutkan ada orang masuk dari pintu surga ini, pintu ini, pintu ini. Dan engkau ya Abu Bakar, arju an takuna minhum. Engkau termasuk orang yang dipanggil dari semua pintu surga. Engkau punya akses ke semua pintu surga. Begitu juga ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Sayyidina Umar bin Al-Khattab, bahwasanya lasta minal ladzina yusbilun, lasta minhum ay lasta minal ladzina yusbilun uzurahum khuyala. Engkau enggak termasuk orang yang menjulurkan sarungnya atas dasar kesombongan. Ucapan Nabi ke Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan ghaira fajjik. Tidaklah Sayyidina Umar bin Al-Khattab menempuh suatu jalan, melainkan syaitan cari jalan lain, muter, kabur. Inna syaitan la yafragu min dhilli Umar. Syaitan kabur dari bayangannya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Soalnya tahu seperti mereka ini adalah orang-orang yang sudah sempurna, yang mana pujian tidak merusak kepada mereka. Pujian tidak merusak mereka. Yang kesian orang kan tuh mabok nafsunya, mabok dengan pujian, dengan sedikit pujian jadi rusak, jadi hancur. Ya jangan dipuji orang yang kayak begini. Jangan dipuji. Hakadha wallahu a'lam bissawab. Allah ya'ti nufusana taqwaha, yuzakkiha anta khair man zakkaha, anta waliyuha maulaha, sulhi syu'un, yughril uyun, wa Allah subhanahu hasan akhlaqana, wa isti' arzaqana, rizqana min ibad, khabirum ta'ala, bisiril fatiha ila hadratin nabi.